Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel GI Garasi Ilmu. Pada video kali ini saya ingin menunaikan apa yang telah saya ucapkan, bahwa insya Allah di setiap hari Minggu, tepatnya di jam 4 sore, channel Garasi Ilmu menayangkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Tetapi barangkali sehubungan dengan keterbatasan durasi dan lain sebagainya, maka pada setiap satu hadis mungkin tidak bisa ditayangkan pada satu video. Dan langsung kita kepada intinya, doa segala macam itu di luar video ini, insya Allah sudah. Kita akan dimulai dari hadis pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab an Amiril Mukminin Abi Habs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurab bin Zarah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy al-Adawi. Jadi Umar bin Khattab ini masih termasuk kepada turunan yang satu jalur dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, qala sami'tu Rasulullah, saya mendengar perkataan Rasul. Yaqulu, yang menggunakan kalimat kata kerja yaqulu fil mudhari'. Ini menandakan bahwa Umar bin Khattab menginginkan pendengar itu membayangkan seolah-olah beliau sedang mendengarkan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau mungkin disajikan dalam kalimat fi'il mudhari ini adalah supaya untuk pendengar memasukkan perkataan ini ke dalam hatinya dan semakin kuat tertancap di dalam hatinya. Yaqulu innamal a'malu binniyat. Innama ini biasa dinamakan dengan adat inhisar atau adatul qasri. Di dalam kitab Johar Maknun dikatakan wa adatul qasri illa innama. Harap yang dipergunakan untuk mengqasar atau membatasi sebuah hukum itu menggunakan satu lafaz yang dikatakan innama. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu digantungkan kepada niat. Ya, makanya ba yang ada dalam bin niat ini disebut ba lisababiyah, sehingga maknanya niat itu menjadi bagian daripada ibadah itu sendiri. Kalau dijadikan ba lil mulabasa itu maknanya niat itu menjadi syarat bagi sebuah pekerjaan. Innamal a'malu bin niat. Amal yang seperti apa yang digantungkan sah dan tidaknya itu kepada niat. Karena ini tidak semua amal perbuatan itu membutuhkan niat. Contoh seperti pekerjaan hati, keyakinan, harapan, ketauhidan, itu tidak butuh niat. Kenapa? Sebab kalau niat disyaratkan di dalam amalul qalbi, itu dalam ilmu mantik akan terjadi daur dan tasalsul, artinya sebuah definisi yang tidak berujung. Makanya hati itu tidak termasuk kepada amal yang harus diniatkan. Lalu bagaimana dengan ibadah yang bersifat ucapan? Seperti membaca Quran, itu kata para ulama, di dalam membaca Quran, zikir itu tidak perlu niat. Jadi tidak diwajibkan, tidak diharuskan untuk berniat. Posisi niat dalam hal tersebut adalah menilai apakah perbuatan itu ditujukan karena Allah atau bukan. Hanya itu saja. Kalau tujuannya karena Allah tentu baik. Kalau tidak karena Allah tentu ada kekurangan. Tidak sesempurna orang yang berniat atas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya ulang, innamal a'malu binniyat. Pastinya setiap perbuatan itu haruslah ada niat.
Di dalam kitab Asbah wa Nadhair, Imam As-Suyuti mengatakan di antara gunanya niat itu adalah litamyizil ibadah alal adat, untuk membedakan mana kebiasaan, mana ibadah. Contoh duduk i'tikaf, itu duduk di masjid kalau tidak memakai niat ya duduk biasa, duduk kebiasaan. Tapi kalau memakai niat beriktikaf, nawaitu an a'takifa fi hadal masjid, maka duduknya akan bernilai ibadah. Sahabat sekalian, mungkin sebelum dilanjutkan kita intro dulu sebentar. Kita lanjutkan. Wa inna malikulli imri'in ma nawa. Wa inna malikulli imri'in, dan pastinya untuk setiap orang, manawa, keberadaan niat tersebut. Sehingga orang dinilai dari sebuah pekerjaan itu bagaimana dia meniatkan pekerjaan. Maka di sini ada tuntutan keikhlasan di dalam beramal. Jadi ketika kita beramal, maka tuntutannya adalah keikhlasan. Diambil dari kata wa innama likulli imri'in ma nawa. Ma ini disebut ma yang bersifat umum, ya. Artinya pekerjaan itu jenisnya banyak. Kemudian faman kanat hijratuhu, paman mangka siapa saja kanat yang terbukti hijratu hijrahnya ilallahi karena Allah dan Rasulnya. Di sini kan Rasul mencontohkan perbuatannya berbentuk hijrah. Kenapa? Untuk menunjukkan betapa mulianya hijrah tersebut. Sehingga ada ungkapan ma khosira fil hijri. Orang yang hijrah itu tidak akan rugi. Lalu bagaimana dengan perkataan Rasulullah SAW, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Futuh Mekah. Oh, itu kata para ulama lebih dikarenakan karena setelah Futuh Mekah kita tidak memerlukan hijrah karena sudah menjadi Darul Islam. Artinya tingkat keamanan, tingkat ketenangan itu sudah terjamin karena semua penduduk Mekah itu pada waktu itu sudah masuk Islam. Ya tentu tidak semuanya, ada juga yang tidak masuk Islam. Tetapi jelas di dalam Al-Quran dikatakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Para sahabat sekalian, saya lanjutkan. Faman kanat hijratuhu lidunya, siapa orang yang dengan hijrahnya berniat ilallahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya, artinya murni karena Allah, fa hijratu ilallah wa rasulih, maka tentu hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya akan membuahkan satu nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa orang yang dengan hijrahnya untuk mendapatkan sebuah keuntungan, untuk mendapatkan sebuah keuntungan duniawi, kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilai. Jika hijrahnya itu didasari atas kepentingan dunia atau karena seorang wanita, seperti santri mondoknya karena ingin jodoh, ya tentu mondoknya tidak dapat ilmu, tapi yang dapatnya ya wanita. Maka kata Rasul sudah dikatakan fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Jadi apa yang kita hasilkan itu tergantung kepada niat. Kalau kita niat dari ibadah itu ingin kekayaan, yaitu yang kita dapatkan, itu masih mending. Tapi ada orang yang berniat mencari dunia dari ibadahnya, dunianya nggak ketemu-ketemu, miskin terus, di akhirat pun tidak mendapatkan pahala apapun, karena memang diniatkannya bukan karena Allah. Jadi saya ingin menambahkan pada hadis ini sesuai dengan apa yang saya pahami, bahwa meskipun kita tidak dilarang
Contoh, kita membaca surah Al-Waqi'ah tidak dilarang oleh Allah kita meniatkan dari bacaan Waqi'ah itu untuk menghasilkan kemudahan dalam rezeki, tidak. Tapi alangkah lebih baiknya kalau tidak dalam setiap ibadah itu diniatkan untuk kepentingan dunia. Karena Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa wa may yurid sawabal akhirah nazid lahu fi harsih. Siapa orang yang berniat kepentingan dunia, kepentingan akhirat, maka Allah akan menambah keuntungannya. Tapi wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Jika diniatkan karena kepentingan dunia, maka Allah akan berikan kepentingan itu, tetapi wa ma fil akhirati min khalaq atau min nasib. Di akhirat dia tidak akan pernah punya bagian. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, para sahabat sekalian, sekali lagi Rasul ingin menekankan kepada kita, maka sebelum beramal perbaiki dulu niat, agar ibadah itu menemukan esensi yang paling utamanya dari tujuan ibadah itu sendiri. Karena kata Syekh Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan bahwa yang namanya amal itu adalah sholat itu jasad, sementara wasirruha yang menjadi ruhnya itu adalah ikhlas. Ibadah tanpa keikhlasan ibarat sebuah jasad tanpa nyawa. Ibadah tanpa keikhlasan ibarat kacang yang hanya kita ambil cangkangnya saja, sementara dalamnya tidak kita ambil faidah. Sahabat sekalian, hadis ini merupakan hadis muttafaqun ala sihatihi. Ada keittifakan, kesamaan pendapat di antara para ulama muhaddisin di dalam kesohihan hadis ini, yang mana ini hadis diriwayatkan oleh para muhaddisin, di antaranya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, yang kita kenal dengan nama Imam Al-Bukhari. Kemudian Abu Husain Muslim Ibnul Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi radhiyallahu ta'ala anhuma fi kitabaihima alladainihuma ashahul kutub al-musannafah, di mana Imam Muslim dan Imam Bukhari ini adalah penyusun kitab terbaik. Bahkan ketika Imam Syafi'i mengatakan bahwa lam ajid kutubal hadis as-sahih illal muwatta, aku tidak pernah menemukan hadis yang sahih, kitab-kitab hadis sahih kecuali al-muwatta. Itu perkataan yang berlaku di zamannya. Sedangkan setelah hadirnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, ashahul kutub ba'dal Quran itu Bukhari dan Muslim. Jadi ada kriteria-kriteria kesohihan menurut Imam Bukhari dan Muslim, ada kriteria kesohihan menurut Bukhari saja, menurut Muslim saja. Itu dalam ilmu mustalahatul hadis dipelajari. Tapi yang jelas bahwa hadis innamal a'malu binniyat ini diriwayatkan dua rijal hadis terbaik, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Mungkin untuk pertemuan pertama di pengajian kitab Riyadhus Shalihin dicukupkan satu hadis saja, karena berhubungan dengan durasi waktu yang kalau lama-lama kan ngantuk juga, apalagi kalau diajak mengaji. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya ada kekurangan mohon maklum, karena ini konsentrasinya baca kitab dan kamera, jadi mohon maaf, mungkin ke depan akan lebih diperbaiki. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.